Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini judulnya Melawan Arus. Berenang dengan melawan arus memang sangat melelahkan. Oleh karena itu tidak mengapa dalam kehidupan ini bila engkau mengikuti arus, kecuali bila berkaitan dengan masalah yang sangat prinsip. Engkau harus melawan bagaimanapun caranya. Engkau memang tidak dalam penderitaan, tetapi penderitaan yang ada di dalam dirimu. Oleh karena itu tidak usah engkau menyalahkan siapapun. Ketika mereka mengecewakan dirimu, sebaiknya engkau salahkan dirimu sendiri karena engkau terlalu berharap kepada mereka melewati kewajaran. Di penghujungnya engkau harus mengakui kesalahanmu sendiri. Rasa menyesal tidak dapat dihindari karena engkau telah membangun angan-angan terlalu tinggi di atas kelayakan dirimu sendiri. Padahal ketika engkau berdialog dengan mereka, sebenarnya engkau dapat mengukur logika mereka. Demikian pula ketika mereka marah-marah kepadamu, sebenarnya engkau dapat memahami selera mereka. Mengapa semua itu engkau lewatkan? Suatu ketika engkau mungkin sekali bertemu lagi dengan mereka. Entah kapan dan entah di mana, nanti engkau mengenali mereka, tetapi mereka entah ingat atau tidak. Itu berarti mereka tidak pernah merasa bersalah ketika mereka menyakiti hatimu. Setelah engkau berada dalam pelukanku, nanti satu ketika engkau bercakap-cakap dengan kenalan lama, engkau akan tersadar bahwa kehidupanmu sudah banyak berubah. Walau bagaimanapun, ketika engkau selalu merawat ketulusan hatimu, niscaya sekalipun engkau sedang dalam keadaan kekurangan, engkau akan selalu berusaha untuk memberi. Salah satu hal, wahai kekasihku, yang menyebabkan engkau sulit untuk membangun harapan adalah karena engkau tidak tahu bagaimana pencapaian terakhirnya nanti. Sehingga aku sering melihat dalam dirimu ada kedunguan, yaitu ketika engkau terlalu sering meratapi seseorang yang sudah pergi, padahal dia dulu tidak pernah tersentuh hatinya ketika melihat air matamu. Adapun sekarang engkau tidak dituntut untuk berubah dalam hal apapun. Tidak perlu engkau mengada-ada dengan sengaja dalam rangka menarik perhatianku supaya aku mencintaimu. Percayalah wahai kekasihku, aku mencintai dirimu apa adanya dengan kondisi yang sekarang sesuai dengan aslinya. Yang penting engkau fokus saja, ya. Berburu untuk mendapatkan satu burung. Jangan ingin mendapatkan dua burung dalam saat yang sama. Nanti engkau akan gagal dua-duanya. Sebelum engkau mengerahkan segala macam usaha supaya mereka memahami dirimu, mulailah dahulu berupaya bagaimana engkau dapat memahami dirimu sendiri. Apabila engkau belum dapat memahami dirimu sendiri, bagaimana engkau dapat membuat orang lain memahami dirimu? Kalau mau cari teman sekarang,
kalau mau cari teman sekarang, mumpung engkau sedang dalam keadaan susah. Sebab cari teman ketika engkau sedang dalam keadaan makmur, semua orang pasti mau, karena akan diajak bersenang-senang. Aku ingin memberi saran untukmu, bila engkau berkenan, wahai kekasihku. Setelah hubungan cinta putus dengan mantan kekasihmu, aku mohon dengan sangat, segala rahasia dan cerita tentang mantan kekasihmu hendaknya engkau simpan rapat-rapat. Jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Engkau harus menjadi gudang tersembunyi yang menyimpan segala rahasia mantan kekasihmu. Walau bagaimanapun, akhlak bercinta harus tetap dijaga sekalipun sudah putus hubungan. Sebelum engkau melangkah bersamaku menempuh hidup baru, pertama-tama engkau harus yakin terlebih dahulu bahwa arah perjalananmu sudah benar. Yang penting arah yang benar, bukan kecepatan langkah. Kemudian juga harus berani memutus mata rantai kenangan masa lalumu, tetapi dengan standar moral yang mulia, yaitu ketika engkau pernah berbuat baik kepada siapapun, jangan selalu engkau ingat terus-menerus. Tetapi ketika ada orang yang pernah berbuat baik kepadamu, berhati-hatilah, jangan sampai engkau lupakan. Ditambah lagi, jangan terlalu terburu-buru memberikan penilaian terhadap dirimu sendiri berdasarkan kondisimu sekarang yang sedang terpuruk. Sebab banyak orang yang sukses sekarang dulunya pernah terpuruk berkali-kali. Aku kira tidak perlu, wahai kekasihku, engkau menangis dan meratapi nasib di hadapanku, karena nanti hanya akan menambah kedukaanmu. Sebaiknya menangislah di hadapan Tuhanmu. Pasti engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Rendahkan dirimu di depan pintunya. Engkau akan dimuliakan. Berdoalah kepadanya, engkau akan diberikan keafiatan yang sempurna. Terima sajalah sebagai kenyataan bila ada orang yang mengelus serigala yang berbahaya dan mendepak anjing yang setia. Ketika mereka menghinakan dirimu padahal engkau banyak membantu mereka, tetapi mereka menyanjung pendusta yang nantinya bakal mencilakakan mereka. Nampaknya aku datang terlambat membangun hubungan cinta bersamamu. Seperti masuk gedung bioskop yang sudah hampir the end. Atau seperti menghadiri hajatan, ketika aku datang, makanan yang lezat sudah disantap. Para undangan sudah cuci tangan. Makanan yang aku sukai sudah dalam genggaman orang. Tetapi walau bagaimanapun, cinta tidak mengenal istilah terlambat. Bahkan cinta tidak mengenal usia. Berdasarkan liku-liku kehidupanmu yang sangat panjang itu, hendaknya menjadi pelajaran penting dalam hidupmu sendiri. Jangan pernah memaksa siapapun untuk menyenangkan dirimu. Jangan menyalahkan siapapun hanya untuk membenarkan kesalahanmu sendiri. Silakan bangunlah kebahagiaanmu sendiri tanpa harus menyakiti siapapun. Walau bagaimanapun, engkau harus mengerti sejak sekarang bahwa kegagalan cinta berawal dari salah pilihan. Disebabkan karena kebanyakan lelaki memilih kecantikan.
sedangkan perempuan memilih kekayaan. Kemudian masyarakat di sekitar kita ini bisanya hanya mengawasi, kemudian menyalahkan, dan akhirnya menirukan. Memang lucu, tetapi nyatanya seperti itu. Soal pernikahan tidak terlalu mendesak, mengingat usiaku sudah lanjut ini. Pernikahan tidak terlalu mendesak mengingat usiaku yang sudah lanjut ini. Yang paling penting, aku ingin menyelamatkan dirimu. Aku khawatir engkau terjerumus dalam keputusasaan karena keadaanmu yang sangat terpuruk. Percayalah, semoga engkau diselamatkan Tuhan. Musa alaihissalam dalam kondisi lemah sebagai bayi mengikuti arus sungai Nil, tidak tenggelam. Fir'aun sedang di puncak keperkasaannya tenggelam di Laut Merah. Engkau sebagai perempuan pada posisi yang sangat lemah, mantan kekasihmu sedang di puncak kejayaannya, sedang bersukaria dengan kekasih barunya. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan tenggelam. Semoga engkau selamat, wahai kekasihku. Depositoku di bank minggu depan jatuh tempo. Silakan buat melunasi hutang-hutangmu. Bila kurang ada 2 mobil, silakan dijual. Yang penting engkau tidak punya persangkutan. Adapun pernikahan kita tidak usah dibikin pesta lagi. Aku malu, usiaku sudah lanjut usia. Yang penting asal halal. Terima kasih.